Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di majelis ilmu ini untuk mendengarkan beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan adab, di mana adab ini kaum muslimin tidak kalah penting dengan pembelajaran fikih dan pembelajaran tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikabarkan oleh Abu Hurairah bahwa ada salah seorang wanita yang sholat malamnya bagus, sedekahnya dari hal-hal yang baik, namun ia menyakiti tetangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, tempatnya di neraka. Lihat kaum muslimin, betapa bahwa buruknya akhlak juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Sekarang kita lanjutkan bab idza ahabba rajulan fala yumarihi wala yasal anhu. Apabila seseorang mencintai saudaranya, maka ia tidak boleh mendebatnya dan tidak boleh bertanya tentangnya. Apa maksud bab ini? Mari kita ikuti apa yang ditulis oleh Imam Bukhari. An Mu'adz bin Jabal annahu qala, dari Mu'adz bin Jabal ia berkata, idza ahbabta akhan, apabila engkau menyukai seseorang, apabila engkau mencintai seseorang, fala tumari, maka jangan sekali-kali didebat. Jadi kalau kita sudah dekat seseorang, sudah nyetel, sudah bagus hubungan, sudah mencintainya, jangan sekali-kali didebat. Kenapa kaum muslimin? Karena perdebatan ini akan menghancurkan dan merusak hubungan persaudaraan. Tidak hanya dengan orang luar, bahkan pasangan kita pun, ya, jangan terlalu banyak berdebat. Berdebat dengan pasangan, ya, semisal suami mengeluarkan kebijakan, kemudian istri selalu mendebat setiap kebijakan-kebijakan yang keluar dari mulut suaminya. Istri terlalu banyak mendebat. Ini akan mengurangi kecintaan seorang suami kepada istri, bahkan bisa merusak hubungan di antara keduanya. Sebab maunya laki-laki itu, apalagi sebagai pemimpin, ya, statusnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga, harus didengar. Istilahnya sami'na wa ata'na, dengar, taat, selagi itu bukan kemaksiatan. Tapi setiap kali dia mengeluarkan kebijakan, perintah, saran, anjuran, selalu dimentahkan, maka ini akan buruk akibatnya. Ini akan merusak dan mendinginkan hubungan rumah tangga. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan resepnya. Kita ini kalau sudah dekat antara satu dengan yang lain, ya, maka jadikan hubungan itu cair. Ya, jangan suka didebat saudaranya. Ini akan merusak hubungan. Kemudian wala tusarrih, bisa dibaca wala tusarrih tanpa tasdid, wala tusarrih. Kalau tusarrih, alias jangan perlakukan dia dengan buruk.
Ya, beri penghormatan dengan baik. Ya, cintai dia sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri. Nah, jadi bukan semakin dekat, malah semakin tidak memberikan penghormatan dan penghargaan kepada saudaranya tersebut. Nah, orang kalau kadang sudah dekat memang ada kaidah mengatakan, bukan kaidah, ada pepatah mengatakan adab hilang di saat bersama orang yang tercinta. Adab hilang di saat bersama orang yang tercinta. Ya, kadang kalau dengan orang yang tidak kita kenal, kita bisa duduk dengan sopan, rapi. Tapi kalau sudah dengan sahabat, kaki diselonjorkan, bahkan mungkin kaki yang tak ada di mana. Ya, biasanya begitu. Ya. Orang biasanya kalau bersama orang rame, tidak sembarang buang angin. Tapi kalau bersama temannya, dekatnya buang, hantam ke sana kemari, buang angin. Ya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, wis mungkin merasa dekat. Nah, kaum muslimin ini perlu diperhatikan. Jangan karena kedekatan kita dengan seseorang lalu adab hilang. Jangan sampai. Ya, tetap berikan penghormatan. Justru orang yang dekat dengan kita, justru itu yang kita semakin menghormatinya. Atau makna lain dari hadis ini bukan tusari, tetapi tusari, alias jangan melakukan jual beli dengan sahabatmu. Jangan lakukan jual beli dengan sahabatmu. Ya, sebab maksudnya jangan jual beli, kamu jangan menjual sesuatu kepadanya dan jangan membeli sesuatu kepadanya. Sebab yang namanya jual beli ini orang biasanya cari keuntungan. Ya, cari untung. Nah, suatu waktu Anda menjual sesuatu kepada sahabat Anda, menjual sesuatu, ya mungkin Anda merasa sudah memberikan dengan harga yang baik. Ya, tahu-taunya di belakang hari dia mendapati bahwa harganya tidak seperti itu lebih murah dari itu. Maka dia tentu akan kecewa kepada Anda. Wah, ya Allah, teman sendiri lo kok dimakan gitu loh. Iya. Ini cuma harganya sekian loh, kok bisa? Ya. Pernah waktu waktu masih corona, orang saat membutuhkan yang ya betul. Bukan untuk screen ya, demam ini. Ada sahabat, bukan sahabat sih, teman dulu, pernah mondok sama. Dia ini, yang mau beli ini jual murah, ini murah. Ya sudah, kami tanyakan berapa, 1 juta berapa gitu. Ya kami beli aja karena pondok membutuhkan. Loh kok setelah itu kami cek-cek di tempat yang lain, cuma jual 300, 400, loh kok bisa? Muncul kekecewaan, alias ini maksud daripada apa? Jangan jual beli dengan orang terdekat, orang yang amat dekat, jangan sampai. Ya, khawatir suatu waktu dia mendapatkan sesuatu yang lebih murah, sebenarnya kita sudah menjual murah menurut kita. Dia akan kecewa. Ya, seperti itu maksudnya. Jadi makna ini bisa itu. Kemudian kata pengarang, wala tas'al anhu, dan jangan bertanya tentangnya. Ya, jangan bertanya tentang saudaramu kepada orang lain. Fa'asa, ini alasannya. Fa'asa an tuwafi lahu aduwan, boleh jadi suatu waktu kau berjumpa dengan musuhnya temanmu. Ya, berjumpa dengan musuhnya temanmu. Fayukhbiruka, nah, kemudian Anda bertanya kepadanya, bagaimana menurut Anda si fulan? Ya, padahal si fulan ini adalah teman dekat Anda. Ya, dia telah berbuat baik kepada Anda, dia juga tidak menunjukkan keburukannya kepada Anda. Lalu Anda pergi tanya kepada orang lain, bagaimana menurut Anda si fulan? Nah, kebetulan yang Anda temui ini, yang Anda tanya ini, memang dia sudah punya permusuhan pribadi. Ya, punya pertikaian di antara keduanya, punya hubungan yang tidak baik di masa lalu. Fayukhbiruka bima laysa fi, maka dia akan mengabarkan kepadamu sesuatu yang tidak ada pada temanmu itu. Ya, karena kan namanya juga musuh.
Jadi satu hal yang kecil dibesar-besarkan. Ya. Fayufarriqu bainaka wa bainahu. Sehingga dengan itu ia memisahkan antara dirimu dengan saudaramu. Nah, jadi jangan terlalu banyak suka bertanya. Ya, apalagi misalnya kasus menanya Ustadz si fulan terhadap Ustadz yang lain. Bagaimana menurut antum Ustadz ini? Antum mungkin tidak tahu latar belakang di antara keduanya. Dulu pernah mungkin punya hubungan persaudaraan yang baik. Hanya karena ada satu masalah mereka ribut dan lain sebagainya, terpisah. Antum tanyakan kepada dia, Ustadz bagaimana menurut antum Ustadz ini? Ya sudah, dihabisi dia. Nah, sehingga setelah itu antum, oh si fulan ya, akhirnya nggak mau lagi ini, nggak mau lagi hadir di majelis Ustadz yang biasa hadir di majelisnya. Nah, hati-hati kaum muslimin. Ya, makanya ada kaidah di dalam ilmu hadis itu bahwa orang yang sepadan dalam sisi keilmuan itu apabila mereka saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain itu tidak bisa menjadi hujah, nggak bisa. Karena biasanya ya tukang bakso saling mengkritik dan tukang bakso. Anda tidak boleh menanyakan ke yang lainnya, bagaimana menurut Anda bakso dia? Wah, apa bakso apa dia itu dari kualitas yang rendah. Ya, tanyalah ke tukang pecel atau apa, bagaimana menurut Anda bakso dia? Ya. Jadi tidak bertanya dengan orang yang keilmuan selevel. Ya. Dan itu banyak terjadi dan itu pernah terjadi, bahkan mungkin akan terus terjadi. Ya. Jadi kedengkian antara satu dengan yang lain ini bisa terjadi pada siapa saja kaum muslimin. Bahkan bisa juga menimpa para ahli ilmu, bisa menimpa. Nah, subhanallah, ini syariat kita mengajarkan satu resep untuk bagaimana kita bisa memupuk dan menguatkan hubungan kita dengan saudara kita semuslim. Jadi kalau Anda sudah punya teman dekat fillah, lillah, Anda berhubungan dengan baik, maka pegang baik ini. Ya, aturan main ini. 3 aturan main ini. Pertama, jangan terlalu sering didebat. Ya. Dialog boleh, tapi mendebatnya jangan. Yang kedua, perlakukan dengan baik. Atau menurut versi yang lain, jangan lakukan jual beli dengannya. Lebih bagus dia membeli ke orang lain. Misalnya, Mas, saya punya jeruk, sampean mau? Oke. Berapa? 20.000 kasih. Ternyata asam semua jeruknya. Ya, dia akan kecewa dengan Anda. Lebih bagus misalnya, Mas tak beli jeruk, Mas beli aja di tempat lain. Untuk Anda, wahai saudaraku, ini gratis untukmu. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali Anda bertanya tentang saudara Anda ini kepada orang lain, karena dikhawatirkan orang yang Anda tanyakan itu, ya Anda bertanya kepadanya, kebetulan itu musuhnya. Maka jangan sampai. Ya, makanya subhanallah, antara Khalid bin Walid dengan Umar bin Khattab, ya, itu selalu masih menjadi tanda tanya antara Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab itu dulu pernah menjadi teman. Ya, sehingga di belakangan ada banyak kejadian-kejadian yang menjadi tanda tanya. Ya, semisal ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dia mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Tapi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Khalid bin Walid langsung dipecat. Ya, digantikan dengan Abu Ubaidah. Sehingga ada pertanyaan, ada apa? Padahal Khalid bin Walid ini sudah seperti ini dan seperti itu. Ada para sejarawan yang merunut ke belakang bahwa mereka pernah bertarung di masa mudanya. Subhanallah. Nah, seperti itu kaum muslimin. Baik. Berikutnya, Ana Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Man ahabba akhan lillah, barang siapa yang mencintai saudaranya lillah, atas dasar lillah, yakni ikhlas karena Allah, tidak bercampur aduk dengan tujuan-tujuan yang lain, tidak karena ria. Karena kadang kita ini berteman motivasinya, oh ini orang Masya Allah, dia ini banyak kedudukannya di pemerintahan, jabatannya besar di pemerintahan, sudah wis tak bersahabat dengan dia. Suatu waktu nanti saya ada butuh pekerjaan atau anak saya butuh pekerjaan, tinggal ajukan proposal, insya Allah aman.
Ada orang menjalin hubungan persaudaraan karena itu. Berarti itu bukan lillah. Ada orang ternak kambing banyak, wah enak bersahabat dengan dia nih. Ya. Artinya dengan bersahabat dengan dia, ini nanti kalau kita beli kambing dengan dia banyak diskonnya. Jangan kaum muslimin bersahabat, ya, dengan dasar-dasar seperti itu. Itu bukan lillah. Ya. Ada orang bersahabat karena dasar, orang ini kaya raya, masya Allah, nanti kalau pinjam uang sama dia enak ini. Ya. Jangan kaum muslimin, bersahabatlah lillah. Bersahabatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sengaja bersahabat biar mendapat hubungan, dia mendapat status sosial. Ya. Dia suka foto dengan ustadz-ustadz terkenal. Bahkan dia mau bersahabat satu ini biar disebar-sebarkan bahwa dia ada hubungan spesial dengan ustadz ini, dekat loh dengan dia. Ya, banyak seperti itu kaum muslimin. Bukan lillah, bukan karena mendekat untuk bertanya, bukan karena ini, hanya karena itu, hendak menunjukkan kepada orang. Ya, sehingga ada kasus dia juga mudah cari istri karena itu. Ya, datang ke orang yang punya anak gadis, bilang ini alhamdulillah, di mana kajiannya, dilihatkan semua fotonya, dekat dengan ustadz ini, ditunjukkan semuanya. Sampai calon mertuanya itu angguk-angguk kepala, mantap. Ya sudah, apalagi? Ternyata tidak begitu. Sebulan 2 bulan bercerai, cari lagi bangsa yang baru. Itu terjadi, subhanallah. Oleh karena itu, wahai para orang tua, jangan tertipu dengan hal-hal seperti ini. Jangan tertipu. Ya, baik. Fillah. Jadi barang siapa yang mencintai seseorang lillah, fillah. Kalau fillah itu mencintainya karena keimanan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lillah ini dasar mencintai karena Allah, bukan karena riya. Fillah sebab kenapa dia mencintai? Sebab orang itu taat kepada Allah. Nah itu lillah fillah. Qala inni uhibbukallah fadakhala jami'al jannah. Maka keduanya nanti akan masuk surga. Baik yang mencintai ataupun dicintai sama masuk surga. Ya, sebab Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Makanya ada seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kata Nabi, apa yang engkau persiapkan untuk mendapati hari kiamat? Nah, katanya, ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan yang banyak kecuali aku mencintaimu. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kana alladhi ahabba fillah arfa'a darajatan lihubbihi ala alladhi ahabbalah. Ya. Namun orang yang lebih tinggi derajat cintanya dibandingkan dengan yang lainnya, itu lebih tinggi kedudukannya pada hari kiamat nanti. Tapi ini tidak perlu kita bahas panjang lebar karena hadisnya tidak sahih alias dhaif. Ya, baik. Tapi intinya mencintai karena Allah ini semua akan mendatangkan manfaat. Ya. Ini adalah bagian daripada amal soleh. Bab berikutnya, babul aqlu fil qalbi. Babun al aqlu fil qalbi. Bab akal itu letaknya di sini, di jantung, bukan di sini. Itu maksudnya. Ayat. Jadi ini sudah tidak ada sangkut pautnya dengan sebelumnya sudah. Kita sudah selesai tentang membahas tentang mencintai seseorang karena Allah, selesai. An Iyad bin Khalifah an Ali radhiyallahu anhu annahu sami'ahu bisiffin. Dari Ali, semoga Allah meridhoinya, kata Iyad bin Khalifah, bahwa ia pernah mendengar Ali di Siffin. Siffin itu di wilayah Damaskus, di wilayah Suriah. Ya, ini tempat yang amat terkenal. Pernah terjadi peperangan antar saudara, perang saudara yang melibatkan antara pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Di sini di Siffin pernah Ali berkata, ya, pernah Ali berkata. Jadi Ali bin Abi Thalib ini
beserta istrinya Fatimah pernah minta pembantu kepada Nabi, karena Fatimah sudah mulai kapalan tangannya buat adonan roti, numbuk gandum dan buat adonan roti. Lalu Nabi menyarankan sesuatu dan berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu lebih baik daripada pembantu? Katanya, mau ya Rasulullah. Maka kata Nabi, ucapkanlah sebelum tidur saat engkau berada di tempat tidurmu, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Semuanya berjumlah 100. Itu lebih baik bagimu daripada pembantu. Semenjak itu Ali bin Abi Thalib tidak pernah absen membaca zikir ini setiap kali mau tidur. Dan Ali pun berkata demikian, saya tidak pernah absen membaca ini. Lalu salah seorang di antara tabi'in bertanya, wahai Ali, termasuk pada saat perang Siffin? Ya, perang Siffin. Ya, kata Ali, termasuk saat di malam perang Siffin. Saya tidak meninggalkan zikir ini. Ya, coba dipraktikkan kaum muslimin bagi pekerja keras, ibu-ibu yang sudah lelah bekerja seharian, yang tidak memiliki pembantu di rumah, coba amalkan ini. Ya. Sampai Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkan zikir ini. Nah, di kesempatan yang lain, kata Iyad bin Khalifah, saya pernah mendengar Ali berkata di Siffin, innal aqla fil qalbi. Sesungguhnya akal itu ada di jantung. Kalau qalbi itu kan kita biasa terjemahkan dengan hati ya. Ya, tetapi terjemahan sebenarnya adalah jantung. Ya, jadi sesungguhnya akal itu ada di jantung. Di jantung. Ya, memang ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang ini. Mengingat ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan kita sudah sama tahu bahwa yang maksum hanyalah ucapan Nabi SAW, Al-Quran dan sabda Nabi. Selain itu tidak ada yang maksum. Bisa benar, bisa salah. Bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, akal itu letaknya di sini, di jantung. Sementara mazhab yang lain kayak Abu Hanifah mengatakan akal itu letaknya di sini, di otak. Bukan di jantung. Tetapi kaum muslimin, jika melihat ayat-ayat Al-Quran, hadis, kita akan mendapati bahwa memang akal itu ada di mana? Ada di jantung. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi untuk mentadabburi Al-Qur'an itu menggunakan hati. Ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Afalam yasiru fil ardi?" Mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi ini? Ya, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga dia bisa memikirkan. Ya. Mereka memiliki hati untuk memikirkan. Ya, jadi mereka memiliki hati untuk memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi hati. Ya, makanya Imam Malik dan beberapa imam lain tempatnya akal itu ada di jantung. Sementara Imam Hanafi mengatakan ada di, dan pendapat ini yang benar tampaknya ada di jantung. Dan ini perkataan Ali. Ya. Kemudian warrahmah, kasih sayang, fil kabid. Ya, fil kabid itu ada di hati. Kasih sayang itu ada di hati. Warra'fa fittihal, sementara belas kasih ada di limpa. Ada di limpa. Subhanallah, tahu ya cara ini. Ya. Belas kasih itu ada di limpa. Jadi ada istilah kasih sayang, ada belas kasihan. Kalau kasih sayang itu adalah cinta dan lain sebagainya. Kalau belas kasihan itu rasa iba. Jadi rasa iba itu ada di limpa. Wan nafas firri'ah, sementara nafas itu ada di paru, ada di paru-paru. Nah, demikian. Dan asar ini asarnya ya sanadnya hasan, alias terpakai. Ya, jadi kalau antum berbicara, kemana itu ini? Ya. Kemana? Kenapa kok ini? Mana pemahaman itu? Kok nggak ngerti-ngerti juga kamu itu? Kemana inimu? Jadi nggak nunjuk otak, tapi nunjuknya ke sini. Ya.
Nah, adapun tentang kasih sayang biasanya digambarkan dengan hati. Nah, hati, dan itu sudah tersebar, sudah orang ngerti dari dulu. Banyak namanya kasih sayang itu digambarkan hati. Cuma pas untuk belas kasihan tidak digambarkan dengan bentuk limpah, nggak digambarkan limpahnya. Ya. Baik, ala kulli hal itu pengetahuan. Ini bisa ya, bisa benar. Ini ungkapan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ungkapan dari Ali bin Abi Thalib. Kita juga tidak mengatakan bahwa ini sudah 100% benar. Tetapi kaum muslimin, sekali lagi, bahwa ayat-ayat menunjukkan bahwa memahami sesuatu itu bukan di otak tetapi ada di hati. Bab al-kibr. Bab tentang sombong. Bab tentang sombong. Ana Abdullah bin Amr qala. Kata Abdullah bin Amr, yakni Abdullah bin Amr bin As. Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bareng bersama Nabi. Ya. Faja'a rajulun min ahlil badiyah. Lalu datanglah seorang laki-laki dari Arab Badui, dari pedalaman. Dan seperti yang sudah kita sering sebut sebelumnya, ini orang Badui dikenal sebagai orang yang memiliki karakter yang keras, kaku, karena jauhnya mereka dari peradaban. Mereka hidup berpindah-pindah, jauh di pedalaman. Oleh karena itu semakin kita berkumpul begini kaum muslimin, semakin banyak kita bisa menjadi cermin antara satu dengan yang lain. Yang mungkin misalnya selama ini suntuk, tidak punya pekerjaan, apa pekerjaan yang cocok, pas ketemu dengan tuan rumah tadi, oh, alhamdulillah dia melihara kambing, 25 kambing misalnya, muncul ide. Ya. Mungkin kita lagi agak lemah dalam beribadah, lihat sahabat kita si fulan, si fulan ini datang dari jauh sekali, kok sudah ada duduk di depan. Jadi kita ini antara dengan saudara kita cermin kaum muslimin. Cermin. Kita bisa melihat aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita melalui saudara kita, dan saudara kita bisa melihat kekurangannya dari kita juga. Jadi cermin itu adalah saudara kita itu adalah cermin. Dia adalah cermin. Kita juga cermin bagi saudara kita. Nah, itu maksud daripada mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya yang lain. Nah, datang Arab Badui. Alaihi jubbatun sijan. Dia mengenakan jubah sijan. Jubah sijan itu kain yang terbuat dari bahan wol berwarna hijau yang biasa dipakai oleh pembesar-pembesar Persia. Ya, orang Persia ini kan kita sudah mengetahui mereka adalah penyembah api. Ya, penyembah api. Nah, mereka punya baju khusus, ada namanya pakaian sijan, dan itu biasa digunakan oleh pembesar-pembesar dan tokoh agamanya orang-orang penyembah api. Ya, baik. Dia datang ke hadapan Nabi. Hatta qama ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia berdiri tepat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna sahibakum qad wada'a kulla farisin, atau qala yuridu ay yada'a kulla farisin. Ini temanmu ini, ya. Tiba-tiba orang Arab Badui ngomong kayak ngono di depan para sahabat-sahabat. Ya. Ini teman kalian ini, yaitu Rasulullah. Jadi tapi tidak nyebut Rasul, cuma bilang ini temanmu ini. Ini dia pada memecat semua para kesatria-kesatria. Ya, memecat para kesatria-kesatria. Atau hendak memecat semua kesatria-kesatria. Wa yarfa'u kulla ra'in, dan mengangkat para penggembala kambing. Ya, artinya apa? Dia juga sudah dapat banyak informasi bahwa banyak tokoh-tokoh Quraisy itu tidak mendapat kedudukan yang layak. Banyak tokoh-tokoh Quraisy di hadapan Nabi menjadi kerdil. Ya, karena apa? Ya, karena kekafiran mereka. Ya. Sebaliknya, para budak-budak, para penggembala-penggembala kambing, loh kok bisa malah menjadi petinggi-petinggi, menjadi pembesar-pembesar, menjadi orang-orang hebat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud, siapa Abdullah bin Mas'ud? Dahulunya dia hanyalah orang upahan untuk
menggembala kambing-kambing warga. Loh kok bisa? Posisi dan kedudukannya tinggi seperti itu. Siapa Bilal? Bilal ini hanya budak. Loh kok bisa dia menjadi orang yang kedudukan yang tinggi? Siapa Usama? Siapa ini? Makanya dikritik langsung sama orang Badui ini. Ini ya dianggurkan semua ini para kesatria, para dipecat semuanya. Sebaliknya menggantikan posisi mereka adalah para penggembala kambing. Ya. Subhanallah. Dan begitulah Islam kaum muslimin, tidak melihat rupa-rupa, tidak melihat warna kulit kita, tidak melihat kedudukan kita, enggak melihat. Islam melihat tentang kedudukan seorang melalui ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca sejarahnya, kisah para tabi'in, kita dapati tokoh-tokohnya dari kalangan para tabi'in ini, semisal Kaisan, Tawus dan lain, Atha dan lain sebagainya. Mereka ini mantan-mantan budak semua. Ya. Maka pernah ada salah seorang khalifah kedatangan tamu dari Mekah atau dari Madinah. Ditanya, bagaimana kalian meninggalkan kota Madinah? Oh, alhamdulillah baik. Siapa yang menjadi mufti kalian di sana, yang menjadi hakim kalian di sana? Oh, si fulan. Ya, dia menyebutkan mantan budak. Ya, tapi seorang alim. Ya, Atha. Kalau di Mekah, oh masya Allah baik. Kalian tinggalkan Mekah dalam kondisi bagaimana? Alhamdulillah baik. Siapa yang menjadi muftinya di sana? Ahli qadhinya. Si fulan. Juga lagi-lagi disebutkan orang yang berkulit hitam dan mantan budak, keturunan budak. Lalu bagaimana dengan Irak? Bagaimana kondisinya di sana? Oh, alhamdulillah baik. Siapa yang menjadi hakim di sana? Siapa yang menjadi mufti di sana? Si fulan. Karena ada si fulan juga dari keturunan budak. Ya, orang-orang yang berkulit hitam. Setelah ia mendapatkan laporan yang lengkap sempurna, kata dia, celaka kalian. Kalian telah dikuasai oleh para budak-budak. Nah, kemudian sang khalifah diingatkan, ya sesungguhnya kemuliaan seseorang itu bukan pada warna kulit, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang ia miliki. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, jangan pernah ada merasa yang lebih baik dibanding yang lainnya, merasa bahwa dia adalah keturunan ningrat atau keturunan ini, enggak usah. Jangan tanggalkan itu semuanya. Ya, tanggalkan. Terbaik di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi majami'i jubbatihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam ujung-ujung jubah orang itu. Lalu Nabi bersabda, "Ala ara alayka libasa man la yaqil." Mengapa aku melihat engkau menggunakan pakaian orang yang tidak berakal seperti ini? Ya. Jadi Nabi menegur pakaian dia. Dan Nabi SAW tidak akan sungkan-sungkan untuk menegur hal-hal yang mungkin bagi kita terkesan remeh. Ya, tetapi Nabi tidak akan berhenti untuk menegur itu. Pernah ada utusan dari Persia datang ke rumah Nabi SAW. Ketika Nabi keluar menemui, Nabi terheran-heran melihat kumisnya yang panjang. Jenggot yang tidak ada tapi kumis yang panjang, dipintal lagi. Ya, kata Nabi, apa ini? Katanya, ini adalah perintah dari Tuhan kami. Ya, Tuhan kami dari Raja Persia. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya Tuhan kami memerintahkan untuk memanjangkan jenggot, bukan kumisnya, tapi jenggotnya yang dipanjangkan. Orang Persia malah kumisnya. Nah, alias kita lihat ini duta negara. Ketemu Nabi langsung dikritik kumisnya. Ya. Nah, sebagian kita kadang ketika mengkritik hal-hal seperti ini mungkin akan ada yang meremehkan dan berkata, masa urusan-urusan seperti itu diurus. Nah, baik. Kemudian Nabi bersabda, qala inna nabiyya Allah Nuhan sallallahu alaihi wasallam lamma hadaratul wafat qala li ibni. Nuh ketika sudah dekat wafatnya, dia berpesan kepada putranya, dia berwasiat kepada putranya, qala inni qasun alaikal wasiyah. Nah,
aku hendak mewasiatkan kepadamu satu wasiat. Ini tentu anaknya Nuh yang selamat, bukan anaknya Nabi Nuh yang sudah terseret terbawa dengan air bah, bukan itu. Wahai anakku, aku hendak mewasiatkan kepadamu satu wasiat. Amuruka bi isnatain wa anhakan isnatain. Aku perintahkan kepadamu dua hal dan aku larang kepadamu dua hal. Nah, ini wasiatnya Nuh kepada putranya. Minta dua hal dan melarang dua hal. Yang pertama, amuruka bila ilaha illallah. Aku menyuruhmu wahai anakku untuk tetap teguh pada kalimat la ilaha illallah. Pertahankan itu. Fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a. Karena sesungguhnya langit tingkat 7. Begitu juga bumi yang berlapis 7. Law wudi'na fi kaffatin. Jika ia diletakkan, mereka semuanya itu diletakkan di satu piringan timbangan. Wa wudi'at la ilaha illallah fi kaffatin. Dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu piringan timbangan. Satu neraca. La rajahat bihin. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan mengungguli. Ya, akan beratnya lebih berat daripada apa? Daripada 7 lapis bumi dan 7 tingkat langit. Ya, kalau diletakkan dalam satu timbangan. Makanya kita sudah sama tahu dan ma'ruf sekali hadis ini. Hadis tentang bitaqah. Di mana ada seorang hamba di mana dipanggil di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan lembaran-lembaran atau catatan-catatan amal dia. Sebanyak 99 gulungan. 99 gulungan. Dan satu gulungan itu selebar dan sejauh mata memandang. Ya. Oh, lebar betul. Anda tinggal menengok ke atas. Lihat bagaimana lebarnya pandangan Anda. Lebar ke kanan dan terus naik ke atas. Ini ada 99 gulungan. Dan semua isi di 99 gulungan ini keburukan semuanya. Keburukan semuanya. Lalu Allah memberikan kesempatan kepada hamba ini untuk memeriksa isi dari catatan amal-amal tersebut. Katanya, wahai hambaku, adakah yang tersalah dalam catatan ini? Setelah dilihat, nggak ada ya Allah, betul semua. Ya. Kemudian Allah bertanya, mungkin malaikatku menzalimimu? Wahai, tertulis di situ taklim hari Ahad, malah tertulis ada di mana itu acara gerak jalan. Ya, dia hadir dari Ahad, kajian kok tertulis di sana di catatan itu malah hadir gerak jalan di hari Ahad. Diperiksa, benar semua ya Allah, tepat semua. Ya. Atau mungkin kau punya dalih, mungkin punya uzur, kenapa kok melakukan ini, mungkin ada sebab, alasan. Katanya tidak ada ya Allah. Ya sudah. Kemudian ditanyakan tentang kebaikannya, dia merasa tidak memiliki kebaikan. Katanya, engkau memiliki kebaikan dan engkau tidak akan dizalimi hari ini. Lalu dikeluarkan kartu, bukan gulungan ya, kartu. Ya. Kartu tertulis la ilaha illallah. Ya, tertulis kartu la ilaha illallah. Kemudian Allah berkata, datangkan timbangan hamba ini. Katanya, ya Allah, apa arti kartu ini dibanding dengan gulungan-gulungan itu? Alias, dia sudah pasrah. Pasti 99 gulungan itu lebih berat daripada kartu tersebut. Maka kata Allah, datangkan timbangan itu. Engkau tidak akan zalimi sedikit pun pada hari ini. Ya, maka kaum muslimin, lalu ditimbanglah yang ingin diletakkan dalam satu daun timbangan, yang ingin diletakkan dalam satu daun timbangan, dan kartu tersebut yang terisi ucapan la ilaha illallah lebih berat daripada 99 gulungan amal tersebut. Ya. Nah, kaum muslimin, apakah hadis ini hanya berlaku khusus kepada orang ini, atau juga berlaku secara umum kepada
kaum muslimin. Karena jika kita melihat hadis-hadis yang ada orang yang berpakaian tapi telanjang, ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi, berpakaian tapi telanjang, dia tidak akan mencium bau surga. Ada orang yang sudah baik sholatnya, ia masuk neraka. Ya, ada orang seperti ini, ia juga masuk neraka. Pengadu domba tidak akan pernah masuk surga. Padahal dia ucap la ilaha illallah. Jadi kaum muslimin, inilah yang dimaksudkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyiksa bagi siapa yang dikehendakinya dan mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Itu semua atas kehendak Allah. Walaupun Anda memiliki banyak keburukan, tapi Anda memiliki la ilaha illallah saja, Anda bisa masuk ke dalam surga. Jadi tidak boleh ada orang memastikan ini amal saya banyak, ini sudah pasti masuk surga. Kita ini masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang-orang yang sudah merasa putus asa dengan banyaknya keburukan dia, kita sodorkan ini. Mas, pertahankan la ilaha illallahnya mas ya. Ojo sampai menyekutukan Allah. Tak kasih hadis yang menggembirakan untuk jenengan. Apa itu? Sampaikan hadis ini. Intinya yang penting jangan sekali-kali menyekutukan Allah dalam kehidupan Anda. Oh ya mas, semua dosa tak lakukan kecuali kesyirikan. Belum. Ya sudah, pertahankan itu. Misalnya ya untuk menyemangati dia, untuk dia tidak berputus asa. Nah seperti itu kaum muslimin. Nah baik. Berikutnya, walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a, sekiranya langit yang 7, bumi yang 7 lapis, kunna halqatan mubhamatan, dia tertimbun dalam satu lingkaran, ya, dia tertimbun dan tidak mungkin untuk terbuka, laqasamathunna la ilaha illallah, maka dia akan dihancurkan dan dipecahkan dengan kalimat la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi. Ya, bayangkan kaum muslimin. Jadi kalau ada tirai yang memisahkan, ya, ada tirai yang kuat memisahkan antara langit, bumi dan lain sebagainya, dengan ucapan la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi, ini bisa hancur tirai-tirai tersebut. Ya, baik. Fa inna wa subhanallah wa bihamdih fa inna salatu kulli syai'in, sesungguhnya ucapan subhanallah wa bihamdi itu adalah salatnya segala sesuatu. Ya, jadi subhanallah wa bihamdi itu salatnya seluruh makhluk, segala sesuatu. Salat ini bisa bermakna zikir, bisa bermakna doa. Salat itu bisa artinya doa. Jadi seluruh makhluk kaum muslimin, seluruh makhluk itu zikirnya subhanallah wa bihamdi. Wa biha yurzaku kullu syai'in, dan segala sesuatu diberi rezeki dengan subhanallah wa bihamdi. Ya, makanya kalau antum mendapatkan kesempitan rezeki misalnya, banyak baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ya. Wa anhaka 'anis syirki wal kibr. Ya, jadi di sini intinya anaknya diperintahkan untuk banyak membaca la ilaha illallah dan juga membaca subhanallah wa bihamdi. Nah, ini keutamaan dari ucapan zikir la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi. Wa anhaka 'anis syirki wal kibr, dan aku melarangmu dua hal, yaitu syirik dan al-kibr, sombong. Ya. Fakultu au qila ya Rasulullah hadza syirku qad arafna. Kalau syirik kami sudah ngerti ya Rasulullah, kami sudah tahu syirik itu apa. Famal kibr, terus kalau sombong itu apa? Sombong huwa ayyakuna li ahadina hullatan yalbasuha, apakah sombong itu orang menggunakan pakaian hullah yang ia kenakan. Hullah itu pakaian atas bawahan
yang sama warna, atau baju luar dan dalamnya warnanya sama, itu namanya hulla. Nah, jadi kalau ada ya istilahnya orang suka pakai setelan hijau-hijau atas, itu dia menggunakan hulla. Ya, merah-merah itu namanya hulla, biru-biru itu namanya hulla. Baik. Qala la, enggak. Ya intinya orang pakai baju bagus, hulla ini baju yang rapi, pakai baju batik misalnya ya. Ya, itu sombong apa enggak? Bukan. Kaum muslimin. Tentang masalah pakaian, Nabi paling suka berdasarkan hadis yang kalau kita peringkatkan hadis-hadis itu, Nabi disebutkan suka menggunakan kain hibarah. Ya. Yang kedua, pakaian warna putih. Kemudian pakaian warna hijau. Untuk pakaian hibarah, ini memang Nabi suka menggunakan pakaian hibarah dan hadisnya sahih. Ya. Dari kekuatan sanad ini yang paling kuat. Nabi suka menggunakan pakaian hibarah. Hibarah itu pakaian bergaris-garis. Garis-garis dan bercampur di sana ada warna merahnya, ada warna hitamnya, ada putih-putihnya. Ya, jadi istilahnya berwarna-warni. Nabi suka pakaian seperti itu. Ya. Jadi tidak gelap misalnya pakai baju-baju hitam. Tapi Nabi juga kadang pakai itu, tetapi ada yang disukai oleh Nabi. Ya, baju seperti itu. Bercorak-corak, bergaris-garis dari Yaman. Hibar itu dari kain Yaman. Secara sanad ini yang paling sahih. Kemudian Nabi tahap berikutnya yaitu hadis bahwa sebaik-baik kalian adalah pakaian warna putih. Hendaklah dikenakan oleh orang hidup dan orang mati di antara kalian. Ini sanadnya ada perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Baik, tapi yang rajih adalah hadis ini sahih. Yang ketiga, tingkatan berikutnya adalah pakaian warna hijau. Karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa pakaian yang digunakan penduduk surga adalah warna hijau. Nah, warna hijau. Jadi yang pakai warna hijau boleh jadi mengamalkan itu. Yang ada di sini yang putih boleh jadi mengamalkan ini. Yang pakai bergaris-garis, batik, bercorak-corak ya juga mengamalkan ini. Alhamdulillah, istilahnya kalau pakaian dalam Islam longgar, ya. Longgar. Tidak bilang, wah ini batik kok masuk di majelis ini. Nah, jadi pakaian Nabi seperti itu. Bercorak-corak. Nah, lanjut. Lalu sahabat bertanya, fahuwa ayyakuna li ahadina na'lan hasanatan lahuma sirakan hasanan. Apakah yang dimaksud sombong ini ya Rasulullah? Salah seorang di antara kalian kami menggunakan sendal yang bagus dan tali sendalnya bagus. Jadi zaman dulu itu orang sudah perhatian dengan tali sendal. Ya, tali sendal ya, yang bagus. Ada yang model tutupan, ada yang pakai tali. Ya sudah. Dan itu adalah kemewahan, gaya hidup zaman dulu dan zaman sekarang pun itu juga gaya hidup. Orang pakai sendal itu gaya hidup. Tapi sunnahnya kaum muslimin kalau bisa ya sekali-kali bersendal, sekali-kali tidak bersendal. Sunnahnya. Dan begitulah Nabi SAW. Para sahabat juga melakukan hal seperti itu. Bahkan para sahabat menganggap bahwa termasuk turfah, kemewahan hidup itu kalau pakai sendal terus setiap hari. Ya. Jadi sesekali bersendal, sekali tidak. Misalnya kalau kita tinggal di sini ya, mau ke masjid, mau sholat duhur, sekali-kali nggak pakai sendal. Maksudnya waktu malam kalau duhur panas, sekali-kali bersendal, sekali-kali tidak. Itu sunnahnya. Jadi tidak pakai sendal terus. Baik. Cuma kadang kita ini perasaan kalau tidak pakai sendal terwibawa rasanya. Dipikir, oh kok ada ya, orang kehilangan sendal. Dianggap kehilangan sendal. Padahal bukan. Ya. Subhanallah, ada termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang sering kita angkat-angkat namanya di majelis. Beliau adalah salah seorang alim, ahli fikih di Saudi. Beliau seperti itu. Kadang kalau pergi ke Masjid Nabawi atau ke masjid di sekitarnya kadang pakai sendal, kadang juga tidak. Ya, bahkan kadang memang sendalnya digendong tok sendalnya. Ya, enggak dipakai. Baik. Ya Rasulullah, kata Nabi, enggak, pakai sendal bagus pun enggak masalah, itu bukan kesombongan. Katanya, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami menggunakan kendaraan yang bagus.
Ya, kendaraan di masa Nabi juga berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ada yang paling rendah, ya keledai itu. Itu keledai. Kemudian kuda, kemudian onta. Nabi SAW punya onta. Ya, Nabi punya onta. Nabi juga berkendara keledai. Bahkan disebutkan dalam hadis, di antara hal yang membahagiakan itu adalah kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Jadi boleh saja kalau antum punya uang banyak, beli mobil yang mewah, bagus, gak ada masalah. Bagus. Nah, makanya sahabat menanyakan itu, ya Rasulullah, orang punya kendaraan yang ia tumpai, ini bagian kesombongan? Kata Nabi, tidak. Ya Rasulullah, seorang di antara kami, dia pemimpin majelis. Ya, alias dia sering mengomandoi majelis. Dia punya majelis sendiri, majelis untuk berobrol-obrol. Apakah ini bagian dari kesombongan? Kata Nabi, tidak. Ya, terus ya Rasulullah, sombong itu apa? Kata Nabi, safahul haq wa ghamsun nas. Yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maksud menolak kebenaran itu, kaum muslimin, ada hadis yang sampai kepada Anda dan hadis ini menyelisih perbuatan Anda, lalu Anda menolaknya, Anda sombong. Hati-hati itu. Dan kita berlindung kepada Allah dari sikap-sikap seperti ini. Hanya karena kita ini taklid dengan seseorang, ya. Lalu ada hadis yang datang nyata sahihnya, lalu kemudian kita menolaknya. Ya, jangan sampai kaum muslimin. Ya, jangan sampai seperti itu. Terimalah kebenaran itu datangnya dari mana saja, agar kita terhindar dari kesombongan dan merendahkan manusia. Mungkin orang itu status sosialnya rendah, kita merasa lebih baik darinya. Orang itu mungkin ilmunya minim, kita merasa lebih baik darinya. Mungkin orang ini, dan begitu seterusnya. Nah, itu bagian daripada kesombongan, dan itu tercela. Ya, baik. Satu hadis lagi. An Ikrimah bin Khalid qala, sami'tu ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi masyiyatihi laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang merasa dirinya besar, alias menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya mulia, atau dia berjalan dengan penuh kesombongan. Ada yang mengatakan berjalan dengan kesombongan itu dengan berkaca pinggang. Tapi tidak ada juga dalil yang menyebutkan demikian. Terbukti ada di antara tabi'in yang juga berkaca pinggang, berdiri sambil berkaca pinggang. Jadi tidak termasuk itu. Jadi berjalan dengan kesombongan ini, kaum muslimin, yakni jalan, apakah Anda berjalan dengan menggunakan kendaraan atau dengan berjalan kaki. Lalu setiap orang yang menyapa Anda, kemudian Anda palingkan wajah dirinya karena Anda merasa lebih baik dari mereka. Anda tidak mau dengan sapaan-sapaan yang biasa, kecuali kalau mereka bertemu dengan Anda saat ruku, ya, baru Anda melemparkan senyum. Tapi kalau orang itu tidak ruku begini, Anda tidak mau. Atau dipanggil Pak Haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji, nggak mau senyum. Ini dia. Ya, subhanallah, penghormatan terbaik dalam Islam, kaum muslimin, saat kita berjumpa dengan saudara kita, jabat tangan. Itu jabat tangan, itu yang terbaik. Salam, jabat tangan. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kami berjumpa dengan sahabat kami, lalu kami merunduk. Al-inhina. Inhina itu merunduk yang dekat kepada ruku. Batas minimal ruku itu adalah ketika posisi kepala dan punggung Anda itu rata. Itu batas minimal ruku. Nah, itu al-inhina. Ketika Anda berjumpa dengan orang dengan sampai batas ruku seperti itu, maka itu terlarang. Bahkan ini masuk hukumnya haram. Ya, karena ruku, sujud hanya diperuntukkan untuk Allah. Katanya, baik ya Rasulullah, seorang kami jumpai, lalu kami merangkulnya dan memeluknya. Kata Nabi, tidak, bukan itu penghormatan yang sebenarnya. Ya, adapun untuk merangkul, ini kalau misalnya seseorang datang dari perjalanan jauh atau lama tidak pernah berjumpa. Tapi kalau pertemuannya setiap hari,
Ya, setiap ketemu pelukan lagi. Setiap 5 waktu sholat ketemu pelukan lagi. Ini bukan penghormatan. Ya. Ya, bukan. Tetapi bagaimana kami kalau begitu kami jabat tangannya Rasulullah, kata Nabi, ya itu cara penghormatan yang benar. Jadi ketemu saling jabat tangan. Nah, itu penghormatan yang benar. Kemudian kaum muslimin, siapa yang berjalan seperti ini, wa huwa alaihi ghadban, laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah akan murka kepadanya. Kalau sudah Allah murka dengan sesuatu, ya sudah selesai sudah urusan orang ini. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan setelah itu. Nah, demikian kaum muslimin. Oh ya, ini ada sangkut pautnya dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istakbara man akala ma'u khadimuhu." Tidak termasuk sombong, alias sudah tidak sombong orang itu, orang yang makan dengan pelayannya. Ya, jadi sudah tidak masuk dalam kategori sombong sudah. Orang kalau sudah terlihat makan dengan pelayannya, dengan budaknya dan pembantunya. Atau rakibal himar bil aswaq, atau dia mengendarai keledai di pasar-pasar. Ya, kalau kita kendaraan mungkin yang sepeda atau naik becak, bawa becak misalnya. Jadi tidak masuk sombong sudah orang, alias sudah selamat dari kesombongan orang yang sudah kedudukannya besar lalu narik becak. Istilah bahasanya seperti itu. Atau wa'taqala syatu fahalabaha, atau dia mengikat kambing lalu yang memerah susunya. Oh, orang ini sudah tidak masuk kategori sombong, sederhana hidupnya sudah. Tidak sombong. Karena apa? Dia mau nyekel kambing. Biasanya kalau orang-orang sombong kaum muslimin, ya orang-orang yang punya jiwa angkuh, mau nyekel kambing itu nggak mau. Ah, bau binatang apa ini? Apalagi mau misalnya bawa kendaraan-kendaraan yang rendah, nggak mau. Ya, begitu juga misalnya memakan dengan bawahnya, dia tidak mau. Nah, ketiga, hal-hal ini Anda terbebas darinya, maka insya Allah ini ciri-ciri. Ini ciri, ini tanda bahwa Anda ini bukan dari golongan orang yang sombong. Nah, seperti itu insya Allah. Baik, pembahasan sombong ini masih menyisakan beberapa hadis lagi. Ya, kita perlu mengetahui hadis-hadis seperti ini agar kita bisa mengukur diri. Ini saya masuk sombong apa enggak ini? Ya, saya termasuk dalam kategori orang sombong apa tidak? Ya, bisa saja gengsi itu bisa nanti masuk dalam kategori sombong. Nah, oleh karena itu hilangkan gengsi Anda. Ya. Baik, soal bagaimana cara berbuat baik terhadap tetangga. Karena sebagai wanita muslimah yang terbiasa di rumahnya, akhirnya muamalah dengan tetangganya kurang dan terkesan tidak berbau. Kaum muslimin, tetangga kita itu ada bermacam-macam. Ada tetangga yang statusnya kerabat, ya, kerabat dengan kita. Kemudian dia juga seorang muslim. Nah, tetangga seperti ini punya 3 hak. Hak tetangga, hak kerabat, dan hak muslim. Ada yang bukan muslim, berarti dia bukan kerabat, bukan muslim, berarti dia punya hak tetangga. Kemudian ada yang dia muslim, bukan kerabat, berarti dia memiliki 2 hak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hak tetangga? Hak tetangga itu kaum muslimin adalah tidak menyakiti tetangga. Kita tidak mengatakan bahwa hak tetangga itu dikunjungi, silaturahmi ke rumahnya, duduk ngobrol ngalur ngidul, cerita apalah dan lain sebagainya, ya, sambil ngopi-ngopi, itu hak tetangga. Bukan. Hak tetangga itu kaum muslimin adalah tidak menyakiti tetangga, baik pendengarannya, ya, penciumannya dan hatinya. Itu dijaga baik. Ya, semisal menjaga pendengarannya. Janganlah di waktu pagi manaskan kendaraan, knalpotnya itu diarahkan ke tetangga, suaranya dikeraskan. Ini namanya menyakiti tetangga, tidak diperbolehkan. Pamer, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu menyakiti tetangga. Kemudian pohon kita mungkin condong ke arah halaman tetangga. Kita tidak pernah memikirkan untuk memangkasnya atau apa, sehingga daunnya jatuh di sana. Ini menyakiti tetangga kaum muslimin.
Ya kami tahu di wilayah Uluan itu ada, di wilayah kami ada pohon bambu kalau tidak salah, dia sudah condong ini. Selalu diingatkan sama tetangganya, nggak digubris. Akhirnya dia bawa celurit. Ya, jadi celurit yang berbicara untuk menyelesaikan urusan itu. Alias intinya tetangga tersakiti dengan hal itu pasti. Nah kemudian hak tetangga, ketika mereka sakit kita perlu membusuknya. Hak tetangga apabila kita diundang, maka penuhi undangan mereka. Mana undangan yang datang lebih terdahulu, itu yang dipenuhi. Apabila datang bersamaan, maka penuhi yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Jangan lihat, boy kalau ini hidangannya banyak, insya Allah berkatnya kalau pulang lebih bagus ini. Yang si bulan, aduh ini paling makanannya apa nanti. Tidak boleh. Ya, jadi kalau undangan datang bersamaan, maka siapa yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita, maka itu yang didahului. Nah itu hak-hak tetangga. Nah kita atau para ibu-ibu yang misalnya alhamdulillah sudah menjaga tampilannya dengan penampilan-penampilan syar'i, misalnya berupaya untuk tidak bercampur baur dengan orang-orang di sekitarnya, ini tidak menghalangi Anda untuk berbuat baik kepada tetangga. Anda bisa berkunjung kepada tetangga, berkunjung apabila mereka ada kegembiraan acara walimah. Kalau misalnya acara-acara walimahnya ini bercampur dengan kemaksiatan misalnya, Anda bisa datang di waktu yang lain sebelumnya atau setelahnya. Ya, jadi Anda dengan menjaga penampilan seperti itu tidak berarti Anda harus mengisolir diri Anda di dalam rumah. Memang sebaik-baik tempat adalah di rumah, tapi tidak berarti bahwa ini melarang Anda untuk keluar rumah apabila ada hajat dan keperluan. Nah demikian insyaallah. Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang masih merokok? Ya, kalau di sini sudah tidak ada yang merokok. Pertama, kaum muslimin, doa yang paling utama. Sampaikan doa yang paling utama. Doa ini paling utama. Berdoa kepada Allah agar orang tua diberi hidayah untuk tidak merokok. Ya. Satu. Yang kedua, lihat hubungan Anda dengan orang tua. Hubungan Anda dekat tidak? Karena ada anak hubungannya dengan orang tua itu tidak mesra. Jauh. Ya. Jauh. Bahkan kalau saling bertemu agak nusu-nusuan. Kalau bertemu dengan anak seperti ini, model anak seperti ini, langsung menasihati orang tuanya, pasti ditolak. Ya. Pasti ditolak. Malah mungkin menjadi perseteruan yang sengit. Tapi kalau hubungan Anda begitu dekat dengan ayah Anda, Masya Allah, Anda bisa lebih luasa untuk mengingatkannya tentang masalah rokok. Nah seperti itu. Terus yang ketiga, yang terbaik adalah menasihati orang tua Anda dengan meminjam mulut orang lain yang selevel, yang akrab dengan orang tersebut, yang sudah berhenti merokok. Ya, kalau orang itu seusia, mereka itu saling banyolan sebagainya, ngomong, itu nggak bermanfaat, itu tidak akan tersinggung. Diomongnya apapun, kalau seusia nyaman-nyaman saja. Tapi kalau jauh di bawah itu, dia tidak bisa menerimanya, apalagi datang dari anak. Nah, jadi kalau bisa, Masya Allah, seperti itu. Pernah ada, kami tahu ada seorang akhwat di Jember, itu orang tuanya anti dengan anaknya yang berjilbab, gak suka, bahkan jilbabnya mungkin dibakar. Katanya, Ustaz, apa yang kami harus lakukan? Karena orang tua saya ini terhadap anak perempuan pakai jilbab adalah keterbelakangan. Nah, kami bilang, coba undang si fulana, dia adalah seorang dokter. Coba undang si ini yang punya prestasi, datang ke rumah, nanti di sana sambil berkenalan. Betul, diundang. Ditanyalah, ini siapa? Oh ini kuliah di mana, nak? Alhamdulillah sudah selesai, sekarang sudah menjadi dokter ini dan sebagainya. Takjub sang ibu melihat wanita ini ya sudah menjadi seorang pembesar ini dengan hijab yang sebesar itu. Setelah itu sang ibu mulai membiarkan anaknya untuk berhijab. Jadi kaum muslimin, maunya kita bilang intinya seperti ini. Kita nasihati orang tua, tetapi perhatikan cara kita menasihati orang tua. Lihat Juraiz itu hamba yang soleh, hanya enggak manggil panggilan orang tuanya, lalu kemudian karena cara salahnya, cara menolaknya salah, maka Allah pun mengabulkan doa sang ibu. Kata sang ibu, ya Allah, jangan matikan anakku kecuali melihat wajahnya si pelacur.
Padahal Juraij ini sudah benar. Dia ketika dipanggil ibunya, Juraij, dia lagi sholat. Kata Juraij, ini sholat apa tak teruskan sholatku? Tak panggil jawaban ibuku atau tak teruskan sholatku? Sudah, Allah saja yang tak dahulukan, gak usah ibunya. Ya, apa yang diputuskan Juraij ini sudah benar, tapi caranya salah. Hendaklah dia melakukan hal-hal yang semisalnya ibunya tahu bahwa dia lagi sedang sholat. Nah, seperti itu kaum muslimin. Nah, jadi antum sudah berlaku benar, hendak melarang orang tua merokok, ya, tetapi perhatikan tata caranya. Dengan demikian insya Allah akan semakin mendekatkan daripada maksud Anda untuk menghentikan orang tua untuk merokok. Ya, baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Maka persilakan. Ahlan. Tanyakan. Bedanya debat sama dialog sama diskusi apa? Ayo, baik. Ada namanya jidal, ada namanya mira', ada namanya hiwar. Yang tercela dalam agama ini, yang kalau disebut jidal secara umum, ini adalah jidal yang hanya ingin memenangkan pendapat dia. Ya, dia hanya ingin memenangkan pendapat dia, benar atau salah, yang penting benar. Ya, itu nama yang penting menang. Benar atau salah yang penting menang. Ya, walaupun 1000 hujjah yang didatangkan kepadanya, tapi karena memang niat dasarnya bukan untuk mencari kebenaran, maka dia tidak akan beralih kepada kebenaran, tetapi dia tetap ada pada kebatilannya. Ya, karena apa? Karena ingin memenangkan pendapat dia. Nah, mira' jidal seperti ini tidak diperbolehkan. Itu yang dilarang. Tetapi jika niat awalnya, ya, niat awalnya adalah untuk mencari kebenaran, ingin cari tahu kebenaran, ya, dan berdiskusi dengan baik, maka hal ini diperbolehkan. Jidal seperti yang diperbolehkan. Tapi secara umum jidal itu tidak boleh. Mira' itu secara umum tidak boleh. Tetapi kalau niat dasarnya mencari kebenaran, maka jidal seperti ini diperbolehkan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya saat berdialog tidak terlalu ngotot, tidak sampai menjatuhkan lawan debat dia. Kalau ada orang sudah sampai mau menjatuhkan lawan debatnya, berarti ini ciri-ciri masuk ke arah jidal. Oleh karena itu dia harus menghentikan tersebut, ya. Dan Nabi menjamin siapa yang meninggalkan jidal dan dia ada dalam posisi benar, tahu dia ada di posisi benar, lalu meninggalkannya, maka aku jamin surga untuknya. Nah, oleh karena itu dalam urusan beragama ini hindari jidal. Apalagi kaum muslimin, pelaku-pelaku bid'ah yang mengajak orang untuk berjidal, berdebat, mereka tidak menginginkan kebenaran. Mereka hanya sekedar ingin mengeluarkan semua sumbat-sumbat mereka yang ada di otak mereka. Dan repotnya ketika panah-panah itu sudah keluar, ya, panah-panah itu sudah keluar, maka untuk mensterilkan kembali itu yang sulit. Ya, sekarang misalnya seperti yang kami sebutkan, ada tantangan debat di televisi misalnya, atau ini, waktu hanya 2 jam, A suruh keluarkan argumennya, B suruh keluarkan argumen. Pelaku batil mengeluarkan argumen semua. Nah, kadang subhat-subhat ini misalnya keluar 100 subhat, yang bisa terjawab di majelis hanya 2 subhatnya, karena waktunya yang sedemikian sempit. Nah, akhirnya subhat-subhat yang tersisa dia akan sudah menyebar kemana-mana. Ya, oleh karena itu sekali lagi jidal ini mesti harus dihindari. Karena jidal ini tidak mendatangkan kebaikan kecuali keburukan. Ya. Adapun orang yang ingin mencari kebenaran dan ingin berdialog dengan baik, maka ladeni. Tapi kalau sudah mengarah kepada mengeluarkan otot, ya, saraf dan lain sebagainya, maka tinggalkan hal tersebut. Demikian insyaallah. Jadi kalau misalnya aku tanya ke Ustadz karena aku nggak ngerti gitu, ya tanya terus itu. Ya, bukan. Ini namanya tanya jawab. Kecuali kalau si murid misalnya menimpali lagi, tetapi dia menimpali dengan hal yang ilmiah. Misalnya saya pernah baca buku begini-begini, ini bagaimana seperti ini, ketika dijawab seperti ini, lalu bagaimana dengan seperti ini. Ini namanya diskusi berarti.
Ya, tetapi ketika misalnya lebih daripada itu, lalu dia berkata misalnya, saya tidak terima Ustaz karena begini-begini, karena ada juga, Ustaz ini sudah jelas mengatakan seperti ini. Dia tidak membawakan hujah, tetapi hanya membawakan mazhabnya, maka hentikan sampai di situ. Maka tidak perlu berlanjut, karena itu sudah masuk jidal. Makanya orang kalau perlu berdebat, kalau sudah berdebat, itu bikin aturan sebelumnya. Mas, yang jadi rujukan kita ini apa ini? Al-Quran, Sunnah atau mazhab ini? Katanya, ya lari ke mazhab Mas. Ya sudah, nggak usah berdebat. Karena seberapapun dalil yang Anda ajukan, tapi kalau sudah bukan itu dasar mazhabnya, tidak akan pernah selesai urusannya. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Silakan dari Jember. Sejauh mana hak tetangga atau kewajiban kita kepada tetangga tentang makanan, Ustaz? Karena pernah mendengar misalnya membuat makanan perbanyaklah kuahnya. Betul. Apa ini habis apa gimana? Misalnya Baik. kita goreng ikan asin, Ustaz. Oh, ini nyebar ke mana-mana, Ustaz. Apakah kita termasuk berdosa jika kita tidak memberikan atau menjadi ke tetangga? Sejauh mana tetangga itu, Ustaz? Iya. Karena tetangga itu katanya 40 ke kiri, 40 ke kiri. Iya. Ya benar bahwa ada hadis yang menyebutkan tetangga itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, hadisnya tidak sahih tentang batasan tetangga yang jumlahnya seperti itu. Jadi batasan tetangga itu adalah urf. Tinggal adat istiadat di satu tempat. Ya, ini tetangga mungkin kebiasaannya yang 10 ke kanan, 10 ke kiri itu disebut tetangga. Atau yang di depan menghadap rumah kita, belakangnya sudah nggak pernah dikenal lagi karena dia sudah RT yang lain. Karena berbalik belakang, saling belakang-belakangan. Ini bukan disebut dengan tetangga. Jadi semua kembali kepada urf, adat istiadat di satu tempat. Ini tetangga atau bukan. Nah, ada yang disinggung tadi tentang apabila kalian masak lauk, maka perbanyak kuahnya. Ya, perbanyak lauk, masak lauk perbanyak kuahnya. Anda tahu bahwa di masa itu memang, ya di masa itu makanan adalah termasuk hal yang istimewa dan langka pada masa itu. Ya, bahkan ingat di Masjid Nabi itu ada sekitar 70-80 orang yang hidup di emperan Masjid Nabawi. Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, memang orang-orang miskin. Nah, oleh karena itu amat patut di saat masak lauk, diperbanyak kuahnya. Supaya bisa merasakan walaupun tidak katut dagingnya, yang penting kuahnya. Ya, bisa memperlancar masuk makanan ke dalam perut. Nah sekarang kondisi berubah. Ya, di mana kondisi berubah? Kadang kita misalnya masak beberapa potong daging, kita perbanyak kuahnya, mungkin tetangga akan membuangnya. Iya, dia bilang di warung sebelah ada soto Lamongan, enak ini kok. Ini opo ini? Cuma warna-warna rawon ya, warna hitam dengan pakai kedelai apa itu? Oh ya, cuma itu tok. Boleh jadi orang-orang tidak menyukai itu, bahkan sembunyi-sembunyi dia akan membuangnya. Ya, kenapa? Karena kondisi perekonomian yang semakin bagus dan lain sebagainya. Alias bahwa hadis ini hanya hendak memberikan petunjuk untuk memberikan perhatian kepada tetangga. Semisal kita sudah tahu tetangga serba kekurangan, kemudian ini masih bisa dipraktekkan kok, tetapi tempatkan. Karena orang-orang berduit misalnya, kita amalkan yang ini, ya, kuah rawon tok dikasih. Orang-orang berduit yang dia bisa setiap hari membeli sate, bisa beli dan sebagainya, dia tentu besar kemungkinan dia akan membuang makanan tersebut. Tetapi Anda bisa mengalihkan dengan bentuk perhatian yang lain. Oh ini kalau sisi buah lemah mereka, maka Anda sering datangkan buah jeruk kepadanya, hadiah, bagikan kepada tetangga sisi itu. Ya, misal Anda berbagi-bagi uang misalnya, saking ini dengan tetangga, orang kaya Anda kasih uang 5.000, 10.000, katanya apa ini? Tidak cocok. Jadi perhatikan kondisi di sekitar, mana yang mencocoki. Nah, seperti itu. Tentang ikan asin misalnya, ya sama halnya, ya, atau terasi dan lain sebagainya. Jadi lihat kondisi masyarakat sekitar. Jadi kalau kondisi memang ekonomi mereka lemah, maka alangkah bagusnya mengamalkan yang seperti ini. Tapi kalau kondisi ekonomi mereka kuat, mungkin dengan cara yang lain yang dibagikan.
Orang-orang yang berduit itu insya Allah dari sisi keilmuan, sisi buku, kitab dan lain sebagainya mungkin mereka jarang. Anda belikan satu kitab yang harga 30.000, 50.000 akan membuat dia akan berbahagia. Apalagi judulnya menarik di situ. Ya. Pedagang yang sukses masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dia akan senang, dia akan berbahagia dengan itu tentunya insya Allah. Ya, jadi perhatikan betul hadiah yang hendak kita berikan kepada orang lain. Kadang ada orang yang berduit banyak lalu memberikan hadiah kepada kita. Kadang kita membalasnya dengan uang yang sama. Dia pasti tersinggung. Ya. Tapi kalau Anda membalasnya dengan yang lain, dia tidak akan tersinggung. Nah seperti itu ya Ahlul Jember. Ya baik, kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallah wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.